Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melalui hari ini dengan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan buatlah kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah kepada umat manusia diwujudkan dalam berbagai aspek yang nyata. Mungkin kita tidak menyadari akan hal ini sebagai wujud kasih, namun saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan mengenai 7 wujud kasih Allah kepada kita. Yang pertama, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud kehadirannya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan mewujudkan kasih-Nya dengan hadir bersama manusia. Yang kedua, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 tertulis, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Meskipun ia adalah Tuhan yang mulia, tapi ia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud kesederhanaan. Dalam Lukas 2 ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tuhan datang dalam kesederhanaan. Ia lahir di sebuah kandang, bukan di sebuah istana. Dalam kesederhanaannya, kasih-Nya Dia nyatakan kepada manusia. Yang keempat, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud ketaatan. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 tertulis bahwa Kristus taat sampai mati di kayu salib. Ketaatannya merupakan wujud kasih Allah kepada kita semua. Yang kelima, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud mengampuni. Dalam Yohanes 8 ayat 10-11 tertulis, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan dalam Matius 26 ayat 28 tertulis, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan diwujudkannya dengan mengampuni kita. Yang keenam, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud berkorban. Dalam Ibrani 9 ayat 28 tertulis bahwa Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib membuktikan kasih-Nya yang sungguh luar biasa kepada kita. Dan yang ketujuh, saudara, Tuhan mengasihi dalam wujud penyertaan-Nya. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan adalah Immanuel, beserta dengan kita senantiasa, di segala waktu, di setiap keadaan, dan dimanapun kita berada. Dia selalu ada, menyertai saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur senantiasa karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ia membuktikan kasih-Nya secara nyata. Oleh karena itu, saudara, mari kita juga tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sikap dan tindakan dalam hidup kita yang menyenangkan Tuhan.
Pertanyaan buat diri kita semua, saudara. Bagaimana wujud kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita senantiasa mau hadir bersama-sama dengan Tuhan? Ataukah kita menjauhi Tuhan? Yang kedua, apakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Yang ketiga, dapatkah kita mengasihi Tuhan dalam kesederhanaan kita? Yang keempat, saudara, apakah kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dalam ketaatan kita? Yang kelima, maukah kita mewujudkan kasih dengan mengampuni sesama kita? Yang keenam, apakah kita rela berkorban bagi Tuhan? Dan yang ketujuh, maukah kita melangkah bersama Tuhan dalam penyertaan Tuhan? Jangan kita menjauh dari Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya, maka kita mengalami berkat dan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang sungguh Tuhan membuat kami mengerti betapa sungguh nyata kasih-Mu kepada kami. Engkau mengasihi kami bukan sekedar dengan kata-kata, tapi Engkau mewujudkan kasih-Mu dalam bentuk tindakan yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan dan mengasihi-Mu Tuhan dengan setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami ini Tuhan senantiasa ada dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami, berkati kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.